Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema atau judul games kali ini pesan semesta untukmu ya, dimana ada ketenangan cinta untukmu. Bagaimana cara meraihnya dan apa saja yang harus kamu lakukan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya, berikan energimu ya, kita lihat apa yang terjadi ya di dirimu dan apa pesan semesta untukmu. Jadi untuk cintamu, untuk kehidupanmu ya, cinta ini dalam artian kita hidup di dunia ini kan dengan rasa cinta ya, ngapain kita hidup dengan penuh penderitaan, nggak mungkin, ingin kebahagiaan, dan kebahagiaan itu atas dasar cinta ya. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan ketenangan cinta dari hidup ini ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kita lihat. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain seperti biasa, dia memberikan energi positif ya. Jadi dia menghibur saya juga, dan saya pun semoga bisa menghibur kalian ya. Oke, Sagittarius, kita lihat apa ya yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Satu kali lagi deh. Oke, kita lihat kartu pertama. Oke, Death. Wah, kartu pertama udah menyimbolkan kematian. Kenapa Sagittarius? Ya, Sagittarius ini banyak amarah. Kamu tuh banyak kekesalan, emosi, sakit hati nih. Ini sama seperti kemarin ya, ada beberapa netizen yang berkomentar, Kak Ica pembohong. Bukan pembohong juga sih, kan kemarin itu kan saya situasi dan kondisi lagi mati lampu ya, terus gelap, habis itu panas di dalam studio. Jadi mau tidak mau saya tetap ada terpanggil secara jiwa untuk tetap reading ya. Ini saya berbagi cerita ya, supaya kasus saya pakai untuk menegur kalian supaya hidup kalian jauh lebih tenang dan lebih baik ya. Jadi subscriber ini dia bilang temanya narsistik ya, dan memang itu orang narsistik mungkin ya. Terkadang kita tuh merasa bahwa hidup kita tuh baik-baik saja, padahal sebenarnya kita tuh ada gangguan ya. Kalau kamu tidak ada gangguan, ngapain kamu tersinggung ya. Lucu. Jadi saya sudah tahu karakter kamu dari tata bahasa. Jadi orang itu ya, bukan saya saja, manusia, setiap manusia ataupun kamu sendiri pasti sudah bisa punya feeling ya, atau punya intuisi bahwa orang ini karakternya kayak gini dari tata bicaranya, dari ucapan, dari tindakan, dari tatapan mata. Kamu sudah tahu Sagittarius, karena intuisi Sagittarius itu kuat ya. Macam contoh kemarin dia bilang ya, Mas ini saya tegur di Sagittarius ya, karena dia tegur dia bicara di kolom komentar yang dimana narsistik tapi untuk Sagittarius. Jadi saya kasih wejangan untuk para Sagittarius semua, dan semoga dia mendengar ya. Dia bilang, kenapa gelap, apa yang kita mau lihat nih ya. Loh, itu saya nggak suruh kamu lihat. Kalau kamu nggak mau lihat yang ada gambarnya dan tidak ada gambarnya, ya terus kamu pergi aja cari tarot leader lain yang ada gambarnya gitu. Ini kan suka-suka saya. Saya kan artinya gini ya, saya menghibur kalian tetapi saya harus nyaman juga. Sama seperti kita mencintai orang, kita harus nyaman juga. Kalau kakak mencintai orang dan kalian ya tidak
Dicintai perasaan kakak bagaimana? Sama, saya meridingkan kalian ya, saya harus nyaman dulu karena kita bicara energi. Kamu nggak berbayar aja ya, ini nggak berbayar aja komplain. Apalagi kalau berbayar. Berarti orang ini narsistiknya tinggi, egonya tinggi. Ya. Mungkin kemarin saya bicaranya agak sedikit up ya, atau mungkin kalau dibilang nyebelin karena memang Sagittarius harus dikasih begitu. Sagittarius orangnya kan keras kepala. Dan dia tidak akan pernah mau dengar orang, ya ini makanya ibaratkan kamu nih menggali lubang kuburmu untuk dirimu sendiri. Karena kecerobohan, kepelin-pelanan dan tidak nyaman. Kita sesuai tema ya. Ini saya mau kasih sesuai tema supaya teguran buat Sagittarius. Tema dari semesta. Ya, kamu nggak tenang karena hidupmu dipenuhi dengan energi negatif. Terus dia bilang, mana ininya, mana kalau saya bilang ya, ada inisialnya, zodiaknya, mana kartu-kartunya. Ya terserah saya mau keluarkan kartu atau tidak. Kamu menipu, ya sudah, kalau saya menipu kamu pergi saja. Saya nggak suruh panggil kamu untuk percaya saya. Di awal saya sudah bilang jangan percaya tarot, percaya semesta. Ini hanya permainan energi. Kamu percaya tidak percaya terserah. Saya nggak suruh kamu percaya saya dan saya nggak suruh datang kamu untuk mendengarkan readingan saya kok. Kenapa kamu sewot? Terkadang ada yang bilang, Kak Ica, nggak usah digubris. Ya memang saya tidak gubris, tapi ini sudah berkali-kali ya. Saya sudah diam, tapi dia sudah berkali-kali. Dan mungkin ke depan kalau dia ngebacot lagi saya blokir. Itu salah satu yang harus tegas dalam diri kakak. Ya, kalian semua Sagittarius. Kalau orang ya tidak ada artinya orang menjudge kamu dan kamu tidak tegas, ya berarti kamu memantaskan diri kamu untuk dipermainkan. Jadi kamu sakit sendiri, ibaratkan kamu hidup tapi kamu terasa mati, nggak nyaman, nggak bahagia. Karena apa? Kamu mengizinkan mereka menginjak-injak kamu. Dikasih hati, ya, tapi akhirnya minta jantung. Saya memberikan kesempatan tidak gubris, tapi dia bergubris ya. Sudah di Ica Tarot WS Indo lagi. Berarti memang dia menegaskan untuk menjudge. Ya, berarti ada niat jelek. Dan kalau kamu mendengar ya saat ini ya, kamu mendengar kamu mau percaya saya atau tidak, ya berarti hubungan antara saya dengan kamu dan Tuhan. Saya cuma bilang, tidak usah netizen lain yang tahu, cuman kau. Ya, apa yang terjadi di beberapa hari ke depan supaya kamu percaya apakah saya ini benar-benar menipumu atau tidak. Akan terjadi sesuatu yang akan membuatmu tidak bahagia, yang akan membuatmu tidak nyaman dan bahkan bersedih. Kehidupan yang sangat luar biasa menyakitkan. Bukan karena saya kan cuma bisa memberitahukanmu apa yang akan terjadi besok. Bukan saya, ngapain saya mau urus capek-capek untuk ini. Saya kan bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan dirimu di masa depan. Gak usah masa depan, beberapa hari ke depan. Masa depan tuh terlalu lama ya. Supaya itu teguran dari semesta untuk dirimu. Supaya jangan ngebacot. Kalau gak suka ya diam aja. Kamu yang datang, dan saya sudah bilang jangan percaya 100% tarot. Gak usah percaya. Tapi kamu minta percaya kan? Ya sudah, saya kasih tunjukkan. Beberapa hari ke depan antara kamu mau bukti antara saya tipu atau tidak, nanti lihat ke depan apa yang terjadi dengan dirimu. Itu teguran buatmu. Ya. Dari semesta, bukan dari saya. Saya memberikan wejangan ini ya untuk dirimu. Yang ngebacot itu namanya apa? Cayangku berapa? 1, 2, 3 atau berapa itu saya nggak ngerti ya. Ya, supaya kamu insaf sedikit dalam ngebacot. Dan itu bukan kamu bikin ke saya saja, banyak kamu bikin ke orang lain. Dan mungkin kamu tidak sadari itu. Ya, saya sangat miris karena saya merasa bahwa kehidupanmu sangat tragis. Mungkin begini ya, kalau kita bicara dengan orang yang NPD ya, terkadang mereka tidak rasa itu kalau dia NPD. Makanya kalau orang kamu tidak merasa kamu NPD, kenapa kamu sewot gitu? Ya, kita terkadang itu harus cerdas.
dalam berucap, bertindak, bersemua supaya hidup kamu tuh lebih baik. Sama seperti sekarang saya mau kasih teguran buat Sagittarius, bukan hanya dirinya, tapi teguran buat Sagittarius. Yang mana di kartu keluar aja semesta sudah bilang, dead, kamu siap mati. Mati karena kebodohanmu. Maaf saya bicara kasar di sini karena Sagittarius harus seperti begitu. Sagittarius pernah nggak lihat kamu tuh sudah sangat baik tapi orang menyakitimu? Kenapa? Karena kamu bodoh. Maaf saya harus bicara kasar ya. Entah mau di apapun terserah. Yang penting saya kasih tahu untuk kebaikanmu. Sagittarius itu terkadang, Kak saya sudah baik sekali. Saya berkorban untuk mereka. Tapi saya tersakiti. Ya karena kamu bodoh. Mau-maunya aja ditipu. Mau-maunya aja dipermainkan. Pas orang bilang baik, dibilangnya penipu. Pas orang peduli, dibilangnya marah. Ini contoh ya, kalau saya lagi ribut sama kamu bilang, wah ini Kak Ica ini penipu, Kak Ica ini cerewet, marah. Padahal coba lihat, orang-orang sukses itu dari orang-orang yang ngebacotnya agak sedikit pedas. Kenapa? Karena dia peduli. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama kamu, tapi saya peduli sama Sagittarius. Agak kasar mungkin bicaranya, ada penekanan, tetapi itu untuk kebaikanmu, bukan memerahimu. Kalau orang mindset rendah, dia tahu bahwa oh Kak Ica marah. Tapi kalau orang mindset tinggi, dia tahu bahwa wah ternyata harus ada sesuatu yang harus saya perbaiki dalam diri saya supaya hidup saya lebih baik. Kita kan diberikan akal pikiran. Kamu pasti juga bisa memfilter apa yang saya ucapkan. Apakah ucapan saya ini baik ataukah buruk? Apakah saya menebar kebencian ataukah menebar cinta kasih? Dan saya tidak suruh kamu percaya saya, apalagi mempercayai tarot saya. No, saya suruh kamu percaya Tuhan di awal setiap readingan ya. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa kamu ditipu, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk ditipu. Karena apa yang kamu pikirkan itu mencerminkan karaktermu, dan itu yang akan datang untukmu. Kenapa? Karena kamu menarik energi itu. Nah ini contohnya kartu pertama aja keluar ya, dari semesta aja udah bilang the death ya. Death di sini artinya mati. Kamu hidup tapi jiwamu tuh kayak macam nggak nyaman, kayak emosi, stres, bingung, pusing. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Sagittarius sekarang ini kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Mungkin secara fisik baik, tetapi secara mental tidak. Maaf mungkin saya bicaranya agak sedikit ngegas ya, karena ini urgent untuk kamu, penting didengar. Jangan didengar doang, dilakukan. Ya, percuma kalau kita cuma mendengar doang. Ngapain? Kalau begitu nggak usah dengar readingan saya. Saya nggak mau dengan orang yang hanya dengar habis itu sudah. Saya mau tuh kamu tuh melakukan supaya hidupmu bagus, hidupmu baik, hidupmu ada perkembangan gitu. Ya. Kita lihat kartu kedua, apa yang keluar? Knight of Pentacles ya. Dimana saya lihat ini masalah keuangan. Wah. Ya. Mumet, banyak cicilan ya. Kehidupan barang-barang semua pada naik. Ada pasangan yang pemalas. Mumet. Kenapa? Karena kamu membiasakan yang salah. Ya. Kita bicara ketenangan cinta ini kan harus bisa seimbang. Seimbang dalam artian pikiran dan hati. Ini enggak. Hati kamu merasa bahwa saya pikiran ya, saya harus tenang. Tapi hati ini kok bergejolak ya. Aduh, besok cicilan, aduh mau jatuh tempo nih. Pasangan lagi bikin emosi, nggak betah di rumah, nggak bawa duit, ini. Ya. Padahal semesta mau kamu itu fokus, nggak usah terlalu mau pusingkan apapun. Rezeki kamu sudah ada, kamu mau menggapai tidak? Kalau kamu tidak tenang, bagaimana kamu bisa berpikir untuk mencari duit? Ya, kita bicara ketenangan itu kan pada saat hati kita tenang, pikiran kita oke, bisa berpikir dengan baik dan action. Tapi kalau kamu lagi tidak nyaman, contohnya ya, kamu sakit nih, terus kamu disuruh berpikir, disuruh belajar. Nyambung tidak? Kamu malah tambah pusing, stres, malah akan menambah sakitmu. Jadi di sini saya kasih tahu caranya untuk bisa mendapatkan ketenangan dari cinta sejatimu atau cinta dari dirimu sendiri dan cinta dari Tuhan. Ada polanya.
Dimana semua itu dari hati. Tuh, saya lihat di sini Queen of Pentacles, ya, yang mana saya lihat kamu sudah bekerja keras, ya, tetapi ada saja orang yang tidak suka dengan dirimu, ataupun kompetitor tidak sehat, atau pimpinanmu marahimu, ataupun pasanganmu yang santai, bahkan ada yang membulimu gitu. Wah, kerjanya nggak beres, wah bodoh sekali kamu, ya mungkin dalam tanda kutip pekerjaannya toksik, ya. Karena Sagittarius itu nggak ngeh gitu ya. Sagittarius itu kalau kamu sudah tahu bahwa orang sudah jahat kepada kamu, kamu masih bertahan seakan-akan, oh itu kesalahan saya harus jauh lebih baik. Kamu tuh harus peka sedikit, Sagittarius, bahwa kalau orang sudah tidak nyaman bersamamu, ya sudah uring-uringan, berarti dia nggak nyaman bersamamu gitu. Kamu yang harus menghindar. Ada contoh saya lihat di sini ya, pimpinan sebenarnya dia mau memecatmu karena tidak suka dengan dirimu, ya. Tapi kamu berusaha untuk saya tetap harus kerjanya bagus supaya saya tetap bisa dipekerjakan di situ. Padahal sebenarnya dia mau kasih keluar kamu. Bagaimana caranya supaya ini Sagittarius keluar dari Sagittarius keluar dari kantor saya gitu, supaya karena saya nggak suka dengan Sagittarius, mungkin cara kerjanya atau arogansinya. Karena Sagittarius juga tuh kalau bicara ini ya, ngegas. Jadi mungkin itu ada yang saya melihat entah pasangan, entah pimpinan, orang yang lebih tinggi tuh pada nggak suka karena membantah. Memang Sagittarius maksudnya baik, tetapi terkadang caranya salah sehingga orang itu diskomunikasi, mereka mengartikan salah terhadap dirimu, ya. Ataupun pasanganmu, dia sudah nggak betah, ya, dia ingin cerai sama kamu, tapi kamu tuh kayak macam, saya harus menjadi istri yang baik, saya harus menjadi suami yang baik, supaya tetap bisa mempertahankan rumah tangga ini. Padahal dia sendiri dari dirinya saja dia tidak mau. Kamu yang setengah mati untuk berjuang sendiri. Padahal dalam hubungan tuh harus ada keseimbangan, bukan timpang. Bagaimana kamu bisa tenang kalau kamu penuh dengan rasa amarah, kekecewaan, ketakutan? Itu sinyal-sinyal dari semesta bahwa orang ini sudah nggak suka sama kamu. Kamu yang harus bisa mengambil alih untuk dirimu sendiri, ya. Saya lihat kamu kerja sendiri, kamu capek sendiri, urus rumah sendiri, cari duit sendiri, ibaratkan ke apa ya, stres ya. Saya lihat kamu stres tingkat dewa, Sagittarius, ya. The Magician, yang dimana kamu ingin ada satu kemujizatan mungkin, ya, berkat semesta yang turun supaya saya ingin dapat banyak duit supaya saya pergi happy dulu deh, saya capek sekali tapi kondisinya angsurannya banyak, bagaimana kita mau happy. Terus mungkin biaya hidup ataupun apapun, ataupun saya nggak ada kerja, ataupun jualan lagi sepi. Untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa atau cinta dalam diri atau cinta untuk seseorang, ya, dari seseorang, ya kamu harus bisa lebih mendekatkan diri kepada semesta dulu. Habis itu kamu harus tegas. Percuma juga kita mendekatkan diri pada Tuhan, ya, kita berbanyak berdoa tetapi nggak ada action. Harus ada action juga. Kebanyakan Sagittarius diam menunggu mujizat Tuhan, padahal mujizat Tuhan itu akan datang kalau kamu ada tindakan, entah tindakan dari orang lain atau tindakanmu. Contoh, kita menang lotre aja, ya setidaknya kita ada gerak sedikit, ya, pergi ke beli lotrenya, ya, kita pergi ke mananya itu, saya nggak tahu ya. Kalau kita bicara lotre, ini kita bicara kalau hoki, ya, keberuntungan. Ini contoh kalau kita beli lotre, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah beli lotre, cuman ini contoh. Biasanya kan kalau mendapatkan yang up itu kan yang gimana gitu, ya. Jadi contohnya lotre saya kasih supaya wawasan kamu itu terbuka bahwa itu ada action sedikit, walaupun sedikit. Bukan duduk diam di tempat tunggu mujizat jatuh dari langit, nggak ada. Tunggu duit 100 miliar datang turun dari langit, nggak ada. Di firman aja, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Berarti ketuk itu ada action, ada tindakan. Bukan duduk diam di tempat baru bilang buka pintu. Nanti orang malah takut, wah ini berteriak ini buka pintu nih, orang gila atau orang mabuk ya? Jangan dibukakan. Tapi kalau kamu sopan, orang pasti oh iya. Tapi malah mungkin dibukakan pintu, kamu dilempar kata-kata makian kalau kamu marah-marah. Buka pintu karena dia merasa tidak nyaman, terganggu. Tapi kalau kamu sopan, kamu baik, pasti akan disambut dengan baik. Nah itu.
ya. Harus hati tenang. Setelah tenang, kamu rajin ibadah. Rajin ibadah dan pada saat ibadah betul-betul ibadah. Bukan ibadah karena ada sesuatu, mengharapkan sesuatu. Ini kebanyakan orang ibadah karena mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu. Padahal dia tidak tahu bahwa apa yang sudah dikasih itu adalah yang terbaik. Masih aja minta. Baik buruknya, saya sudah pernah bilang kan, baik buruknya itu semua baik. Karena semua itu yang semesta berikan kepadamu itu adalah yang terbaik. Kalau dia ambil sesuatu yang mungkin kamu sukai, berarti itu tidak baik untukmu karena dia lebih tahu, bukan kamu. Mungkin kamu merasa bahwa oke, itu yang terbaik buat saya, tetapi semesta bilang itu bukan yang terbaik. Saya akan memberikan yang lebih terbaik dari ini. Jadi selalu bersyukur. Kunci utama itu harus bersyukur. Apa yang terjadi pada dirimu itu sudah sangat luar biasa sampai di titik ini, tetap bersyukur. Karena energi kesyukuran itu akan memanggil energi-energi lainnya datang kepadamu, yang pastinya energi positif. Tapi kalau kamu meminta, ya Tuhan, kenapa hidupku malang sekali, ini. Ya berarti kamu meminta kemalangan itu datang lagi bertubi-tubi datang kepadamu, dan jangan salahkan semesta. Makanya kita jangan salah meminta. Mungkin kalian berpikir bahwa ucapan itu biasa-biasa aja, Tuhan sudah no, ya kamu salah ucap, Tuhan akan salah kasih. Apalagi bicara pikiran alam bawah sadar. Kalau kita bicara pikiran alam bawah sadar, hati-hati dengan ucapanmu. Salah ucap nyonyor, atau kamu salah berpikir nyonyor. Contohnya yang tadi saya bilang ya, kamu mau punya duit tapi tidak mau bekerja, ya cuman minta-minta, Tuhan jauhkanlah aku dari mara bahaya, ini contoh ya, dan berikanlah aku duit. Tapi semesta dia tahu, wah ada kata bahaya nih, berarti dia senang bahaya. Jadi saya memberikan duit dengan cara mungkin dia harus kerja keras yang berbahaya gitu supaya dapat duit. Ini contoh ya, karena ada kata bahaya, jadi hati-hati. Makanya syukur itu penting, karena itu akan menarik kesyukuran. Aku berterima kasih Tuhan karena hidupku sudah sehat. Aku berterima kasih Tuhan karena rezekiku banyak. Jangan ada pakai bahaya, ketangisan, air mata. Itu nanti orang malaikat itu kira kamu mau itu. Karena kalau dibilang Tuhan, malaikat, dan pikiran alam bawah sadarmu itu satu kesatuan yang mana mereka taunya itu semua baik dan itu yang kamu inginkan. Ya, maaf agak sedikit ribut ya, anak saya bermain. Dia bermain mobil ya, jadi agak ribut ya. Jadi seperti gitu. Ya, untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan cinta dalam dirimu ya dari dirimu, dari pola pikirmu dulu. Jadi semuanya dari kita dulu. Dari pola pikir kita, ya. Kita lihat lagi. Wah, Knight of Wands ya, harus bisa lebih up, mencintai diri sendiri. Ya, jangan kamu berharap orang lain mencintaimu. Pada saat dia tidak memberikan, kamu sakit hati. Ini yang terjadi pada Sagittarius. Kamu gak tenang, wah dia selingkuh, wah dia ini. Kalau dia mau selingkuh, selingkuh aja. Dia mau tidak memperhatikanmu ataupun apapun, ya sudah biarkan aja. Gak usah terlalu berharap. Berharap pada siapa? Semesta. Jangan berharap pada manusia. Manusia juga punya kekurangan. Kenapa kamu berharap pada orang yang lemah? Manusia itu kan punya kekurangan, berarti dia lemah. Kamu harus berharap pada Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik untukmu. Cintai dirimu. Ibaratkan kamu tidak mengemis cinta. Karena dia tahu kamu itu mengemis cinta darinya, akhirnya kamu dimanfaatkan. Kenapa? Karena kamu butuh dia. Ini kebanyakan yang terjadi di Sagittarius. Dia sudah menyakitimu, dia datang dengan minta maaf, sayangku ini, cintaku, rinduku. Ujung-ujungnya kamu maafkan lagi dan dia bisa berbuat lagi yang sama. Karena apa yang tadi saya bilang, tidak ada ketegasan. Makanya saya bilang ya, saya tuh kalau dikasih kita tuh artinya gini, kita tuh jangan gubris orang, nggak usah terlalu mau dengar orang. Tetapi kalau sudah satu kali diberikan kesempatan pemaafan, tetapi dia ulang lagi, berarti tuh orangnya harus memang ditegur. Kalau satu kali, dua kali gak jadi masalah, macam tadi yang saya tegur ya, si yang komentar netizen itu, ya. Karena dia berkomentar sudah berkali-kali. Berarti memang harus ada tindakan dari diri saya untuk menjaga diriku dan termasuk akun saya. Karena saya tidak mau akun saya dikotori dengan mulut orang yang
vibrasinya rendah. Jadi seperti gitu. Macam contoh ya, kamu dijelek-jelekan orang, oke, tidak jadi masalah. Tapi kalau semakin menjadi-jadi, kamu harus ambil tindakan. Sama seperti kalau guru kan, anaknya bandel, anak didiknya bandel, ya dikasih tahu nggak ngerti, dikasih tahu nggak ngerti. Ini walaupun bukan anaknya sendiri, tapi dia peduli, dia marah. Itu seorang guru loh. Tapi terkadang orang bilang, wah guruku marah, ini jahat. Padahal sebenarnya dia peduli samamu. Untuk kamu bisa mendengarkan dengan baik dan akhirnya kamu bisa menjadi orang yang hebat di masa depan. Nah, itu ya. Jadi terkadang orang yang peduli padamu dan tidak punya ada hubungan apa-apa itu sebenarnya itu sangat luar biasa. Contohnya guru, motivator, ya. Tarot leader ini kayak macam saya nggak kenal kamu, tapi saya memberikan yang terbaik yang saya punya untuk pertumbuhan jiwamu. Tapi terkadang orang malah kalau dibilang mengotori dirinya sendiri dengan kata-kata, tapi menjudge di kolom komentar orang lain gitu. Seakan-akan dia merasa hebat, menjadi orang yang up, tetapi malah kalau dibilang merugikan orang lain. Kan kalau bicara narsistik itu kan ibaratkan dia yang salah, tapi dia merasa korban. Kita bicara tentang narsistik yang kemarin ya. Kalau memang kamu merasa bahwa Kaica yang narsistik, oke, kalau saya narsistik ya sudah, itu penilaianmu, ya. Karena orang lain merasa saya tidak narsistik, jadi saya nggak terlalu mau pusing. Cuman kalau berulang-ulang ini ya, itu kan hak manusia mau bicara orang, mau bilang apa terhadap orang terserah. Tetapi kalau berulang-ulang itu harus ada saya punya perlindungan untuk diri saya juga. Jadi saya harus ada ambil tindakan. Nah, ini sama dan Sagittarius. Kalau kamu sudah diinjak-injak dan kamu berikan kesempatan, tiba-tiba dia ulang lagi, berarti itu orang itu niat jahat, bukan untuk niat kebaikan kepada dirimu, tetapi dia mau menginjak-injak kamu, harga dirimu dan lain-lain. Pada saat kamu punya duit dia datang, pada saat susah dia pergi bye. Baru kamu menyesal, aduh Tuhan kenapa saya sudah baik, baru kenapa dia begini, ya kenapa Tuhan nasibku kayak gini, karena bodoh, itu maksud saya loh. Ini orang kalau mungkin bahasanya bukan bodoh lagi, di bawah bodoh mungkin maksudnya ya. Karena kalau orang bodoh dia tahu, dia kan tidak, ibaratkan, oh saya tahu itu ada jurang, saya besok kalau jalan ke situ lagi saya nggak boleh masuk lewat situ, saya harus ambil di sebelah kiri atau sebelah kanan supaya saya tidak masuk dalam jurang. Itu kan orang bodoh, karena sudah pernah jatuh dalam jurang itu, dia tahu bahwa di situ ada jurang dan akhirnya dia tidak masuk ke dalam jurang itu lagi. Tetapi kalau Sagittarius ini ibaratkan sudah tahu itu jurang ada di situ, tapi merelakan dirinya untuk masuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali di dalam jurang itu lagi. Nah, ini banyak nih yang terjadi. Karena Sagittarius itu polos. Sagittarius itu pintar tapi ada polosnya juga tuh. Bagaimana ya? Bingung juga ya. Karena Sagittarius itu kayak polos gitu. Tapi kalau untuk keuangan dia hebat. Makanya orang kalau bicara narsistik ya, dia bilang, Sagittarius kamu tuh hebat sekali, tetapi kenapa kamu bisa ya dibodoh-bodohi dengan saya? Nah, itu karena dia tahu bahwa kamu punya potensi yang sangat luar biasa. Tetapi kamu tidak mencintai dirimu. Kasihan. Makanya kamu sering disakiti. Kamu orang cerdas, tetapi jiwamu itu kamu tidak mendahulukan dirimu. Kamu mendahulukan orang lain supaya mungkin dikatakan hebat, katakan baik, katakan ini, katakan itu. Karena apa? Jiwa empatimu tinggi. Karena jiwa empatimu tinggi, kamu lemah. Akhirnya bisa dimanfaatkan. Ya, macam contoh ada yang, Kak Ica, saya punya uang habis, saya sudah ditipu. Ya sudah, biarin aja, itu kan kesalahanmu. Kamu sudah tahu bahwa kalau pinjam uang, orang sudah tahu orang ini tidak baik, intuisi kamu, tapi kamu bilang, harus dengan bunga tinggi atau karena kasihan, ini ya, terserah.
Itu keputusanmu. Ada beberapa klien yang, aduh Kak saya pusing ya, saya tahu dia ini, dia apa tidak akan, ya artinya karena saya merasa bahwa dia bisa pasti mengembalikan uang saya karena dia kekasih saya atau bagaimana ya, tapi kok sekarang dia pergi menghilang, ataupun orang-orang itu menipu saya. Ya sudah, ikhlas aja. Ya, di sini ada Ten of Sword, di mana apa yang terjadi dalam dirimu jangan ditangisi. Karena tangisanmu ini, kamu bersedih itu ibaratkan kamu menusuk dirimu sendiri dengan pedang. Harus up. Ini bicara cinta soalnya. Kalau kalau bicara pekerjaan ataupun apapun ya, mungkin Sagittarius bisa up ya. Tetapi kalau untuk cinta, keuangan itu kayak penyesalannya luar biasa. Nggak usah. Akan digantikan seiring waktu dengan orang yang lebih baik. Makanya kamu tuh harus baik gitu supaya kamu menarik orang baik. Selama kamu dalam kondisi tidak baik, jangan harap hidupmu baik. Karena kamu memancing orang-orang tidak baik yang akan datang padamu. Makanya naikkan vibrasimu. Jangan berlama-lama dalam kekalutan. Bagaimana kamu mau hidup tenang sedangkan dirimu sendiri untuk dirimu saja nggak tenang karena kesedihan. Apalagi dari luar lagi, ada tekanan lagi dari macam-macam. Jadi benahi dulu dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, lupakan masa lalu, maafkan semua yang sudah pernah terjadi, dan maafkan juga dirimu. Karena dirimu tuh terlalu banyak menuntut untuk jiwamu. Saya harus seperti gini, saya harus begitu. Padahal jiwamu tuh ingin, saya harus tenang, saya ingin santai, saya ingin nyaman duduk di rumah tanpa ada bebanin. Tapi logikamu, saya harus mempunyai mobil, harus punya ini, harus punya itu. Akhirnya cicilan banyak, pusing, stres. Padahal mungkin hatimu, saya mau bersederhana, duduk di alam bebas, menikmati hidup, ada makanan ada, saya mau butuh minum kopi ada. Itu yang jiwamu mau kan Sagittarius. Tapi logikamu tuh kayak, saya harus punya rumah mewah, saya harus punya ini, saya harus punya itu. Kenapa? Karena kamu berorientasi pada orang lain. Sehingga jiwamu tidak tenang. Ya, makanya pergaulan juga tuh penting. Nih, the Fool. Semesta mau kamu tuh kayak bayi. Ya, bayi itu kan ibaratkan kayak polos, santai ya, tapi jangan juga polos dibodoh-bodohi. Polos untuk diri sendiri. Jadi energimu itu habis untuk dirimu sendiri, bukan habis untuk memikirkan nasib orang lain. Dan akhirnya kamu sendiri tidak memikirkan nasibmu. Kamu mengorbankan dirimu. Jadilah kayak bayi yang ibaratkan apa ya, yang lahir baru lah seperti gitu. Kalau kita bicara anak kecil itu kan belum ada cacat ya, apa noda, kalau dibilang kulit bayi itu kan putih ya, belum ada murmurnya ya. Ya itu semesta mau seperti gitu. Mungkin kondisinya kamu dulu itu banyak murmurnya ya, banyak banyak negatifnya. Tapi ingat, di mata Tuhan kita bisa berubah dan kita akan diberikan kebalikannya. Dari apa? Dari diri kita mau menerima tidak? Macam contoh, kita dulu tuh buruk ya, tetapi ada pengampunan. Kamu jangan takut. Pada saat kamu bisa mengampuni dirimu sendiri, entah orang mau menjudge apapun tentang dirimu di masa lalu, biarin aja, gak usah baper. Terkadang kita itu mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hebat, tapi pada saat ada cacat sedikit, kamu tersinggung. Padahal semesta mau tuh kayak bayi aja. Bayi tuh mau apa ya? Mau dia menangis, membuat susah orang tuanya, tetapi dia tenang aja, kayak tenang, duduk diam. Kulitnya dirawat, orang lain rawat gitu, sama seperti dirimu. Jiwamu tuh harus sama seperti bayi. Ya, yang tidak ada rasa cemas, rasa takut. Ya, rawatlah dirimu, ya. Sekarang ini Sagittarius tuh sudah urak-urakan, gak rawat diri. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, wah repot ya, badan gak diurus. Bagaimana kamu mau membuat orang bahagia kalau dirimu saya gak bahagia? Contoh ya, kamu lihat di kaca, wah badanku sudah gak bagus nih, ya, badanku udah jelek nih. Kamu aja lihat jelek, apalagi orang. Harus ada usaha untuk bisa mempercantik diri, memperganteng diri. Rawatlah dirimu supaya apa? Kamu melihat di cermin, wah saya bahagia, saya bagus, saya suka. Ya sudah, akhirnya apa? Orang pasti juga suka. Kenapa? Karena ada energi up, kesyukuran dalam diri. Wah saya suka, saya bahagia, body saya bagus, badan saya sehat, kulit saya mulus, dan apa segala macam. Orang juga akan seperti gitu. Kenapa? Energi. Terkadang kita macam contoh, kita gendut ya, kita gemuk ya. Ih, kok saya gemuk ya di kaca. Ih, kok saya gemuk ya. Aduh, saya gak pede. Jadi bukan orang yang gak nyaman bersamamu karena ini menjudgemu, no, tapi karena kamu merasa bahwa kamu tidak layak bersama mereka karena kamu punya banyak kekurangan. Itu yang saya bilang, terkadang kita menjadi toksik buat diri kita sendiri. Orang bisik-bisik, nanti dipikirnya kita yang
diceritain. Karena mungkin pada saat kamu langsung kamu datang, mereka langsung diam. Padahal mungkin mereka punya privasi sendiri, tapi kamu langsung tersinggung. Ih, kayaknya dia cerita kita nih, ke cerita saya nih. Karena kamu sudah mentalnya sudah nggak bagus karena berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Bagaimana kamu dapat ketenangan jiwa kalau dirimu saja nggak beres? Ya, maaf, saya agak banyak ini ya ngomong ya, tapi ini memang harus ditatar. Karena hati saya semesta mau ya, atau dalam tanda kutip semesta mau memberi, ya maksudnya semesta ingin saya untuk mengambil tema saat ini untuk kamu. Dan mungkin tadi saya bilang durasinya mungkin ya sekitar 17-18 menit. Ternyata Sagittarius kamu sangat luar biasa, harus ditatar sampai sudah setengah jam ya. Di sini ada Ace of Cups ya, semesta mau kamu lebih up ya. Anggap kekuranganmu adalah kelebihanmu. Terkadang kamu menganggap kekuranganmu musuhmu atau penyakit buatmu. Dalam bisnis aja ya, untuk peluang itu kita melihat kekurangan dari pesaing kita itu apa. Nah itu, sama dengan kamu, kekurangan jangan menjadi hambatan. Tapi pakailah itu sebagai peluang. Ya. Contohnya kamu nggak kerja. Waduh, saya nggak kerja karena saya sekarang jadi ibu rumah tangga. Saya pusing, stres, Tuhan, kenapa ya? Dulu saya up, saya glowing, saya ini, saya itu. Ini contoh. Sekarang punya anak, saya sudah nggak ada penghasilan, suami begini begitu. Tapi kamu lihat dari sisi negatif, sisi keterpurukanmu. Padahal sebenarnya kamu bisa sambil jaga anak, ya itu berkat loh. Anak itu kan berkat. Orang lain saja belum tentu punya anak. Kamu udah punya anak, kamu komplain. Ya, sekarang kamu mau tidak kerja online? Kan banyak. Atau kamu kerja rantangan, ya. Sekarang mau tidak gerak. Nah itu, jangan jadi kekuranganmu tuh menjadi hambatan. Karena kamu nggak bisa pergi action seperti dulu ya. Kamu gesit kesana kemarin untuk mencari duit. Kita di rumah saja masih bisa mencari duit. Jadi harus bisa punya motivasi dalam diri untuk bagaimana caranya supaya saya tetap masih bisa berpenghasilan walaupun di rumah saja. Jangan pasrah pada keadaan. Sekarang banyak teknologi. Sekarang mau tidak kamu gerak. Sambil jaga anak, urus rumah, gak ada biaya keluar. Ya, gak make upan juga. Entah kamu jadi konten kreator, entah kamu jadi koki ya. Yang tadi saya bilang rantangan ya, paket pesan antar. Ataupun mungkin apapun. Sekarang kan begitu. Buka di GoFood atau apa ya. Kamu kan harus bisa. Atau jualan online. Atau konten kreator, atau mungkin kamu menjadi penulis, atau apapun yang bisa kamu kerjakan untuk menghasilkan uang di rumah aja tanpa pengeluaran. Ya, pengeluaran dalam artian beli lipstik, pakaian, uang transportasi, itu kan pengeluaran juga. Kamu di rumah aja bisa dapat duit full. Contoh kalau kamu gaji, aduh Kak Ica tapi saya gajinya cuma 1 juta, ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu tidak ada banyak pengeluarannya. Dan itu 1 juta itu full untuk kamu pakai. Dibandingkan gajimu, contoh ya, 10 juta tapi pengeluaran transportasi, akomodasi, dan macam-macam semuanya lebih dari 10 juta. Minus. Nah itu makanya saya bilang harus ada energi kesyukuran tadi saya bilang. Berapapun. Karena itu yang semesta tahu bahwa itu yang cukup untukmu. Jadi jangan pernah berpikir negatif. Dan jangan pernah merasa iri terhadap orang lain. Kalau kita merasa iri terhadap orang lain itu berarti anggap saja ancaman. Atau kamu mengundang energi rezekimu gitu ya. Untuk jauh kepadamu. Kenapa? Karena ada energi kamu menutup. Ibaratkan gini, orang bahagia ya. Kamu, saya gak suka. Berarti energi kebahagiaan orang itu tidak tertular kepadamu. Ya, ini kita bicara energi ya. Jadi macam contoh dia lagi hoki nih, kita bisa mengambil hoki dia dengan cara kita tetap berbahagia. Supaya apa? Hoki dia mempercepat hoki kita datang kepada diri kita. Kita bicara energi. Jadi jangan pernah iri hati. Tapi ada beberapa Kak Ica saya gak iri. Ya memang mukamu gak iri, tetapi hatimu gimana? Kita gak bisa mengukur kedalaman hati antara manusia dan manusia. Tetapi Tuhan ya tahu apa yang kamu mau di dalam hatimu. Jadi terkadang orang bilang, wah saya sudah spiritual, saya sudah pergi ke ibadah, rumah ibadah saya sudah, tapi kok hidup saya begini-gini? Karena hatimu masih belum dibenahi. Ya, makanya manusia bisa menipu manusia kan, tapi kamu gak bisa menipu Tuhan. Makanya ada hukum karma, dimana kamu mendapatkan kebaikan kalau kamu menabur kebaikan.
Kamu akan mendapatkan keburukan kalau kamu menabur keburukan. Nah, itu aja. Jadi semua itu dari hati. Dan terakhir ya, supaya kamu jangan bosan ya, sudah hampir 40 menit. Di sini ada Six of Cups ya, di mana memberi. Ya, memberi. Di sini semesta mau kamu lebih banyak memberi juga. Karena memberi itu ya, kalau bisa memberi ke anak kecil ya. Kalau saya sih lebih suka memberi ke anak kecil dibandingkan orang besar. Kenapa? Energi anak kecil itu kayak senang diberikan hadiah walaupun sekecil apapun. Tapi kalau orang besar, apa sih? Ini apa ya? Ini apa ya? Sehingga energinya kayak kurang up. Kalau anak kecil, mereka nggak lihat dari uangnya. Mereka melihat, pokoknya intinya energi itu sangat luar biasa ya. Kalau kita tahu tempatnya yang pas. Kalau kita memberi baru orang itu tidak terlalu membutuhkan, itu energinya kurang untuk kita. Makanya orang biasa bilang kalau bersedekah, bersedekahlah ke orang yang membutuhkan. Bukan bersedekah dengan orang yang tidak terlalu membutuhkan. Kenapa? Karena bicara energi. Makanya kalau saya lebih ke anak kecil. Karena energi anak kecil luar biasa, besar ya. Mereka happy, ya dapat hadiah, ya dapat ini, walaupun cuman harga berapa aja. Tapi kalau orang besar kita sudah kasih ayam apa ya? Nggak enak. Ini contoh ya. Kalau kita sudah beli pasti aja ada. Dan itu membuat kita tidak nyaman dan akhirnya merasa bahwa pemberian kita itu sia-sia. Tetapi tidak semua. Makanya ini belajar juga buat kamu supaya bisa berbagi energi. Ini biasa Sagittarius kan begitu juga kan. Apa nih? Makanannya nggak enak apa nih? Ya, saya tuh kalau dikasih orang tuh saya harus bahagia. Kenapa? Itu rezeki loh. Kita menolak rezeki ya, anggap aja ke depan kamu akan menolak rezeki-rezeki lainnya datang kepadamu. Kebanyakan kan ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak mau merepotkan orang lain. Iya memang, tapi kan dia yang kasih kita, saya nggak minta. Nah itu bedanya di situ. Contoh ya, kalau kamu dikasih tetangga makanan, seenak apapun atau sudah kenyang apapun, kamu ya tetap terima dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kamu itu ibaratkan dia senang, kamu akan menarik energi kesenangan dia juga. Dia sama, jadi seimbang. Dia nyaman memberikan energi positif, kamu pun akan menerima energi sama dengan dia, transferan. Ya, itu akan mempercepat apa yang kamu inginkan juga. Walaupun mungkin kondisinya, saya sudah kenyang. Tapi kalau dia senang, kamu juga pasti akan menerima dampaknya itu. Kita bicara rasa, kita bicara energi, kita bicara doa. Ya. Jadi untuk ketenangan jiwa, ya kamu harus bisa lebih ke dalam diri dulu. Benahi dirimu. Ini dirimu saja kurang beres, kamu mau sok-sok ke orang lain, gak bisa. Untuk bisa mendapatkan ketenangan, baik cinta kasih, keuangan, kelimpahan, kedamaian, dan apapun, dalam dirimu dulu yang dibenahi, Sagittarius. Selebihnya, setelah kamu sudah mencintai, menyayangi dirimu, selebihnya orang datang membawa cinta, ataupun keuangan atau apapun, itu anggap bonus. Jadi jangan kamu berharap pada orang itu. Artinya kamu merasa bahagia karena saya sudah gak berharap. Kamu mau datang atau tidak, membawa atau tidak, saya tetap bahagia. Kenapa? Karena saya sudah tercukupi dari diriku sendiri. Kalau kamu membawa syukur, tidak juga gak apa-apa. Makanya saya bilang itu bonus, bukan pengharapan. Nah itu ya, jadi tema kita ketenangan. Untuk bisa mendapatkan ketenangan tuh dari diri kita dulu ya. Yang pastinya harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tetap selalu bersyukur ya. Hidup juga itu bersederhana. Jangan terlalu wow gaya kamu. Sagittarius itu kan orangnya sederhana sebenarnya, cuman gaya hidup orang lain yang kadang-kadang yang membuat kamu itu terjerat dalam ketidaknyamanan karena ikut gaya orang ya. Dan selalu berpikir positif dan sedekah ikhlas ya. Itu yang mungkin saya mau berikan untukmu ya, untuk wejangan hari ini dari semesta, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Dan maaf kalau mungkin ada kata-kata saya yang kasar. No, saya tidak pernah mau menjudge atau membuat orang lain apapun ya. Cuman yang itu netizen itu dia mau tahu ya, karena dia bilang ini penipu. Bagaimana kalau kita ditipu? Apa nih yang gelap-gelap ini ya? Nggak ada gambarnya. Saya nggak jual gambar. Saya jual suara saya, pengetahuan saya, bukan gambar. Ngapain gambar? Ya, kenapa kalau dia tipu? Berarti kamu memang mengizinkan, karena pikiran kamu sudah negatif ya. Berarti kamu ibaratkan mau menerima kamu ditipu.
Makanya saya bilang, saya buktikan kalau memang saya ini menipumu dan tidak menipumu. Saya akan buktikan bahwa kehidupanmu ya ke depan akan tidak baik-baik saja, supaya kamu tahu bahwa oh saya ini penipu atau tidak. Nah, itu kamu nanti buktikan sendiri. Begitu ya. Untukmu, untuk orang yang merasa. Tapi kalau orang yang tidak merasa, yang kemarin komen-komen negatif ya, karena ya bagus ya, kemarin juga kalau dibilang 99% positif. Yang 1% ini karena ngelunjak. Kalau kita kadang-kadang, kalau kita sabar, tapi kalau terlalu sabar akhirnya diinjak-injak. Jadi kita harus mempunyai tindakan. Nah, itu saya akan membuktikan kepadamu untuk supaya kamu tahu bahwa saya ini penipu atau tidak. Nah, itu tunggu di hari-hari berikutnya apa yang terjadi pada dirimu, supaya kamu tahu apa yang saya ucapkan ini benar atau salah. Ya, itu aja. Dan itu teguran untuk semesta. Teguran dari semesta untuk dirimu, bukan dari saya. Saya hanya bisa kasih tahu bahwa akan terjadi. Nah, dari sekarang kamu harus hati-hati. Jangan udah tahu, Kak Ica sudah kasih tahu, hati-hati akan terjadi sesuatu pada diriku. Ya, tapi nggak ada action. Ya, berarti sama saja yang tadi saya bilang. Kamu udah tahu tapi kamu masuk ke jurang yang sama lagi karena kebodohan. Nah, ini hati-hati itu. Jadi saya nih bukan mau cari ribut dengan dirimu ya. Saya kasih teguran buat dirimu supaya lebih berhati-hati. Orang ini netizen yang sok membuat saya bilang saya narsistik kemarin ya, dan membilang saya penipu. Saya kalau mau menipu ya sudah, saya tipu kamu. Iya, memang saya tipu kamu. Sudah, itu aja. Karena kamu mengizinkan dirimu ditipu. Bukan dari saya saja, tapi mungkin dari orang lain. Karena pola pikirmu seperti begitu. Ya, lagi pula ini hiburan. Saya sudah bilang dari awal, jangan percaya tarot. Saya nggak suruh kamu percaya. Berarti kamu kan mengizinkan saya menipumu. Ya udah, saya menipumu. Selesai? Oke. Ya, jadi kalau orang-orang begitu nggak usah digubris. Tapi terkadang saya bukan tidak gubris dalam artian apa, tetapi saya mengajarkan kepada para Sagitarius semua supaya bisa lebih tegas pada diri sendiri. Dan selebihnya ya nggak usah digubris. Saya mau lihat komentar kamu nanti bagaimana. Ya, semoga kamu dengar. Ya, supaya kamu bisa pola pikirnya bisa lebih up. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk Sagitarius ya, dan terima kasih sudah mendengarkan, sudah hampir mau 1 jam ya. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa dilakukan ya, didengar ya, ditelaah lagi baik-baik. Kalau saya ada salah ya diperbaiki, jangan diikuti ya, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput juga dari dosa ya. Jangan kamu bilang orang spiritual itu orang suci. Terkadang orang bilang itu orang spiritual itu suci, menganggap dirinya suci. Ada beberapa loh. Kalau saya tidak ya, saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa. Jadi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati kalian semua. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.